Guns FM, temani hari dan malammu. Halo guys, welcome back to Guns FM. Number one most updated radio broadcasting. Kenalin, gue Aurel. Dan gue Kania. Nah, di Bincang Bareng Guns FM kali ini, kita kedatangan alumni yang keren-keren banget nih. Siapa nih, Rel? Supaya kita nggak buang-buang waktu lagi, yuk langsung kenalan sama alumninya. Halo Adel, halo Dika. Halo. Halo. Bisa dimulai dari Adel? Oke. Hai semuanya, nama gue Adel. Gue Guns angkatan 31. Sekarang gue lagi kuliah di University of Groningen, jurusan International Business di Fakulti Ekonomi and Business di Belanda. Kalau Dika? Halo, nama gue Dika. Gue dulu angkatan 27. Dulu gue kuliah di ITB sih, sekarang udah lulus jurusan teknik perminyakan. Gimana nih kabarnya, Adel sama Dika? Kabar gue baik. Sekarang lagi sibuk-sibuknya persiapan belajar buat bentar lagi final exam. Tapi selebihnya excited karena bentar lagi mau pulang. Yeay. Ya gue juga ya sehat lah sekarang. Untungnya di kondisi pandemi ini masih aman lah, nggak ada kenapa-kenapa. Semoga semuanya sehat ya kayak gini. Amin. Oke, syukurlah Adel sama Dika baik-baik nih. Adel juga minggu depan mau ujian berarti ya? Oke, Adel sama Dika boleh nggak cerita kesibukan kalian sehari-hari sama achievement kalian di Guns? Coba kalau dari Adel gimana? Kesibukan sehari-hari sih sekarang paling kuliah online ya. Soalnya kan masih pandemi juga jadi masih online terus. Terus paling kadang-kadang kumpul-kumpul sama temen, makan bareng, ketemu bareng, terus paling telepon keluarga sih di rumah. Terus kalau achievement mungkin apa yang panitia yang pernah digabung ya, diikutin. Dulu gue terpilih jadi ketua senat angkatan 2019-2020. Tahun 2019-2020. Terus pernah jadi mentor juga, pernah jadi pendiv juga. Kalau Dika gimana? Kalau gue sih sekarang kebetulan lagi udah dapat kerja ya, lagi sibuk kerja sekarang ya dari pagi sampai malam biasalah di startup gitu sih soalnya. Terus kalau dulu sih kalau achievement mungkin gue belum pernah kasih piala apa-apa dulu, gue ekstro tapi belum pernah kasih piala apa-apa. Tapi mungkin selama di Guns dulu gue aktif jadi panitia, gue sempet jadi wakil ketua Jambore, dulu gue sempet jadi pangdiv juga. Ya banyak sih, lumayan banyak kepanitiaan sih dulu di Guns kalau dibilang organisasinya ya. Oke deh, keren banget ya teman-teman pengalaman para alumni kita pas masih di Guns. Semoga gue juga bisa kayak mereka, bisa aktif panitia dan lain-lain. Gampang. Oke nih, Sobat FM. Untuk podcast kali ini kita bahas tentang apa sih, Rel? Jadi hari ini kita mau bahas segala hal tentang perkuliahan. Nah, karena itu pertama-tama gue mau nanya dulu nih ke Dika sama Adel, menurut kalian tuh pendidikan di Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih? Menurut gue pribadi, agak berat ya pertanyaannya. Kalau menurut gue pribadi, pendidikan di Indonesia secara general udah berkembang lah. Maksudnya bukan yang berhenti berubah gitu, tapi terus-terusan berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi sekarang lebih banyak yang sadar bahwa akademis 100% itu juga nggak selamanya ideal gitu, tapi juga harus diseimbangkan dengan non-akademisnya, dengan organisasi, dengan yang lain-lain gitu. Tapi mungkin karena corona jadi kelihatan kali ya timpangnya masih ada beberapa aspek tuh kita ketinggalan gitu. Jadi secara infrastruktur buat beberapa sekolah mungkin bisa dengan lancar langsung langsung lanjut sekolah online gitu. Tapi mungkin buat sekolah lain justru jadi kelihatan betapa timpangnya gitu. Ya, kalau dari Dika? Berat banget nih, parah pertanyaan. Emang anak Guns paling kritis. Mantap. Kalau menurut gue sih, gue benar setuju sih. Jadi kayak gara-gara, mungkin gue bicarainnya di masa COVID ini aja kali ya. Kayak pendidikan Indonesia tuh lumayan bukan parah sih. Ya lebih ke arah nggak seimbang sih. Soalnya
Contoh kayak kalau anak pun saja bisa kuliah online kan enak, tapi belum tentu sama yang lain, sekolah yang lain. Kalau ya bagus kalau kalian punya laptop, kalau kalian punya HP. Buat mereka yang nggak punya laptop, nggak punya HP, belajarnya gimana kan? Itu menurut gue yang paling highlight sih menurut gue di situ, karena jadinya adalah nggak merata sih pendidikannya. Mungkin sebelumnya kita bisa pakai buku, bisa tetap buka, dari gurunya bisa dikasih baseline lah ya, harus ngajar ini. Cuman sekarang kan caranya kita harus lebih kreatif. Jadi itu balik lagi masing-masing sekolah, dan menurut gue sih ini yang harus dianalisis lebih dalam lagi kali ya, harus dikapai gitu buat mereka-mereka yang belum beruntung. Setuju banget, pendidikan dari dulu pastinya udah lebih berkembang sekarang, lebih baik lagi di zaman sekarang. Dan kalau di saat pandemi seperti ini tuh kayaknya jadi PR lagi buat kita semua, karena ternyata belajar dari rumah, pakai perangkat laptop dan lain-lain itu suatu privilege banget. Ya benar Iya. sih. Jadi karena kita lagi bahas tentang perkuliahan, kita juga butuh nih referensi-referensi dari kalian yang udah pernah kuliah. Coba Adel sama Dika ceritain dong alasan kalian waktu itu kenapa milih universitas dan jurusan masing-masing. Kalau dari Dika duluan gimana? Kalau dari gue sih dulu, kalau gue milih ke perkuliahan kan dulu kebetulan gue emang dari SMP gitu gue kayak didoktrin gitu, gue harus masuk IPA kan sama bokap gue. Terus ya udah mau nggak mau gue akhirnya, tapi gue beneran suka sih, untungnya gue beneran suka Iya. sama IPA. Terus dari semenjak SMP itu gue emang pengen kepikiran masuk teknik perminyakan. Dari SMP sampai SMA tuh kayak teknik perminyakan. Terus namanya IPA kan masuk teknik ya, teknik kan ada salah satu kampus di Indonesia namanya Institut Teknologi gitu ya, yang emang khusus teknik kan. Terus ya, dan emang itu bener yang paling bagus gitu di Indonesia. Makanya waktu itu gue pilihnya masuk ke ITB karena emang udah dianggap paling bagus untuk tekniknya, dan juga ya sama kalau untuk jurusan sih kenapa ya, ya soalnya teknik perminyakan kalau kerja di minyak tuh emang dulu kesannya gajinya gede gak sih, ya kan? Iya, benar-benar. Ya pay-nya gede, payroll-nya gede banget. Terus makanya sih gue pengen, ya siapa tahu gue beruntung kan. Nah, jadi paling alasannya sih lebih ke cari universitas yang paling baik di jurusan yang lu mau sih. Gitu. Iya. Bener-bener. Kalau dari gue dari dulu udah tahu mau kuliahnya ke luar negeri gitu, dan kebetulan orang tua juga mendukung. Jadi pertama yang dicari itu jurusannya dulu mau apa. Jadi waktu itu gue udah tahu gue mau bisnis gitu, belajar international business. Kemudian dicari kira-kira negara mana yang ilmu bisnisnya udah lebih mantep gitu. Nah, pertimbangannya itu kalau di Belanda, khususnya di Eropa sih ya, ilmu bisnisnya itu udah lebih matang dibanding kayak di US atau di Asia. Itu kan bisnisnya masih berkembang besar-besaran gitu. Jadi pilihan pertamanya itu. Kedua, dari segi finansial, mmm, kuliah ke luar negeri emang nggak murah sih, tapi dibanding misalnya ke Inggris atau ke Kanada gitu, itu biaya uang sekolah di Belanda itu bedanya masih nggak terlalu jauh sama kuliah di dalam negeri gitu. Oke. Jadi berarti Adel sama Dika itu milih jurusan berdasarkan ketertarikan dan passion mereka masing-masing. Untuk Adel milihnya international business, kalau Dika itu teknik perminyakan. Mungkin Dika itu juga awalnya dari dorongan orang tua, tapi pada dasarnya juga suka ya. Ya, Oke. Untuk universitasnya kan pasti ini disesuaikan nama jurusannya kan, nama universitas yang terbaik untuk jurusan tersebut pastinya. ya haruslah. Iya. Nah, Adel kan dulu kuliahnya di University of Groningen, dan dulu Dika kuliahnya tuh di ITB. Pasti kehidupannya tuh beda banget dong antara di dalam negeri sama di luar negeri. Boleh dong kalian sharing kalau dulu waktu kuliah tuh gimana sih kesehariannya? Boleh dari Dika dulu. Kalau dari ini soal kehidupan kali ya kan, kalau soal kehidupan, kalau dibilang kehidupan selain di ininya ya, selain di apa namanya, outside of di belajar sendiri, kehidupan kuliahnya sendiri, tapi kalau di luar itu kayaknya sebenarnya sama aja sih, soalnya banyak nongkrongnya juga kan, banyak
banyak mainnya ya, banyak nongkrong di dulu ada namanya. Terus kalau nggak nongkrong di kantin, di terus ekskul, aktif organisasi segala macam sih, kehidupannya sih sama. Basically di kuliah juga gue banyak aktif di organisasi, banyak nongkrong di himpunan sama teman-teman gitu kan. Cuman kalau dari segi kuliahnya sendiri ya, belajar mengajarnya beda banget. Gue sudah kayak, menurut gue sebuah dunia ideal yang kayak wah gila sih orang-orangnya tuh. Contoh yang paling mencolok adalah soal kejujuran deh, soal nyontek. Ini kayak gue dikasih makan apa sih gue bisa takut banget nyontek, kayak gue mau nengok sana kayak jika enggak jangan kayak iya. Tapi kayak di sini terus di selama kuliah gue kayak ngeliat teman-teman gue kok kayak dengan rahangnya enteng banget gitu. Ini apa sih jawabannya, itu kayak gampang banget ya. Itu sih kayak gue bingung bro, kok dia berani banget ya nyontek, nggak takut ketahuan apa gitu, nggak takut di forum apa masih di kelas. Tapi ya itu sih menurut gue yang paling mencolok. Kalau gue mungkin nggak terlalu beda jauh dari Dika ya. Kalau masalah nyontek itu juga salah satu nyebutnya ya, culture shock terbesar lah. Karena gue awalnya kira wah ke Eropa nih, orang-orang Eropa mungkin lebih ambisius lagi, lebih jujur gitu. Ternyata enggak juga ya, nyontek enteng-enteng aja. Jadi awal-awal paling kagetnya itu sih. Terus yang kedua mungkin culture-nya orang Eropa lebih work-life balance kali ya. Jadi mereka itu lebih nggak terlalu ambis, nggak terlalu, bahkan cenderungnya kalau gue perhatiin tuh kayak males gitu loh. Jadi mereka tuh buat mereka nilai bagus itu bukan tujuannya gitu. Yang penting kita ngerti. Jadi buat mereka nilai dapat 6, dapat 7 itu udah oke gitu. Jadi mereka udah puas gitu. Terus gue baru nyampe, gue kayak wah dulu kayaknya kalau belum nilai bagus, belum predikat sekalipun, kan dulu kan kayak maunya gondrong gitu kan. Iya. Kadang-kadang mikir dulu SMA gimana ya, bisa kayak nggak ada rem gitu hidupnya, kayak belajar organisasi. Terus sekarang langsung lihat orang-orang yang kayak lebih santai gitu, lebih kaget. Cuman jadi kerasanya kayak punya bekal gitu loh. Jadi kayak benar yang tadi Dika bilang, karena dunianya udah lebih ideal gitu ya. Jadi butuh penyesuaian lah untuk ke dunia yang realitanya gitu. Terusnya kurang lebih sama deh teman-teman, ada lagi kejujuran di luar negeri, di dalam negeri sama aja ternyata. Baik lagi ke diri kita masing-masing, mau tetap jujur atau ngikutin lingkungan kita. Kayak ditampar gue. Uji gitu ya. Benar. Oke deh. Jadi pasti kehidupan di kuliah sama di GONS itu beda banget nih. Menurut Anda sama Dika, apa hal yang membuat paling beda kehidupan di GONS sama di kuliah? Kalau buat gue yang bikin paling beda mungkin gue rasanya dulu di situ apa-apa bareng-bareng, apa-apa tuh rame-rame gitu. Jadi misalnya kayak masalah kejujuran, pertama emang udah diajarin sih jangan nyontek, tapi kedua tuh lu ada rasa takut juga, kayak gue mengecewakan angkatan gue, nanti gue mengecewakan guru, pokoknya kan jadinya kayak ada komunitas yang nama baiknya lu mesti jaga gitu, seakan-akan kayak gitu. Tapi begitu lu kuliah kan, ya lu bawa nama diri lu sendiri gitu, lu bikin malu apa, lu ngelakuin apa tuh, ya nama lu gitu yang kena gitu. Jadi itu sih lebih kerasa begitu kuliah langsung apa-apa tuh sendiri gitu. Jadi mesti lebih, misalnya nih dalam hal masalah tadi kejujuran itu lebih gak ada lagi yang ngingetin gitu loh, ya diri sendiri aja gimana, masih kuat nggak gitu imannya. Gitu sih. Iya benar sih, gue juga setuju sih. Menurut gue yang paling beda dari kejujuran itu, dari nyontek itu sih sebuah keajaiban lah lu di GONS bisa melakukan hal tersebut. Sama ya banyak sih sebenarnya, soalnya kan GONS banyak banget tuh nilainya, kayak dulu gue 3C+C, terus simplicity sama honesty, yaitu ya lu bisa tahu sendiri lah itu apa, dan di dunia luar tuh nggak bakal dapet lo kayak gitu, nggak ada orang kayak gitu selain anak GONS. Bahkan anak GONS juga kalau udah keluar ada kemungkinan larut juga ada. Gitu. Iya nih, berarti beda banget ya kehidupan di GONS sama di kuliah. Dari mungkin
selain dari kehidupan belajarnya, budaya-budaya sama nilai-nilai yang kita pegang itu pasti beda banget nih dari yang Gons. Kita udah diajarin 4 CHS, terus tiba-tiba kuliah tuh udah jauh beda banget kan lingkungan sama pertemanannya pasti. Oke deh Sobat FM, kita mau lanjut nih ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke kita melalui question box Instagram @gons.fm. Oke Rel, kita mulai yuk di pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama yang masuk itu bagaimana cara kita bisa memilih jurusan yang tepat dan cocok agar kita nggak salah jurusan. Ini pertanyaan dari Instagram ya? Beneran? Iya, benar. Dari Iya, question benar. box. Banget. Keren Berasa influencer nggak sih? Dong, Iya spesial. coy. Jadi kayak wah gue speaker coy, keren banget. Mungkin gue bisa jawab dulu kali ya? Iya, benar. Oke. Mungkin kalau caranya gimana sih caranya pilih jurusan yang tepat atau cocok? Ini lebih ke arah lu harus tahu minat lu harus tahu ada dua, satu lu harus tahu minat lu sama lu harus tahu jurusan yang lu mau, bener nggak? Jadi misalkan lu suka di pelajaran let's say kimia. Nah, lu suka pelajarannya karena gue IPA, gue bisa bilang contoh gue suka pelajaran kimia, gue suka reaksi-reaksi segala macam misalkan. Nah, lu cari tahu, wah ada nih namanya teknik kimia, tapi bener nggak sih teknik kimia tuh belajar itu belum tentu loh. Jangan-jangan sebenarnya dia lebih belajar fisika apa gitu, fisika yang kimia nggak jelas lah pokoknya. Nah, gimana cara lu taunya? Ya lu buka aja tuh misalkan lu mau masuk ITB, Institut Terbaik Bangsa. Jadi lu buka tuh website ITB, terus lu buka teknik kimia ITB, lu buka lihat-lihat mata kuliahnya, lihat silabusnya. Nah, di situ lu cari tahu deh misalkan ada silabus namanya termodinamika let's say atau termokimia atau kimia industri. Lu cari tahu kimia industri itu apa kira-kira. Ya simpel aja sih, secara helikopter view aja lu lihat si kuliahnya itu. Kalau misalkan lu baca-baca kok kayaknya menarik, banyak yang menarik, ya udah berarti itu emang jurusan yang buat lo gitu. Tapi kalau ternyata enggak, ya berarti coba explore yang lain sih. Gitu. Menurut gue sih caranya gitu. Keep exploring baik diri lu maupun jurusan-jurusannya. Gue ngelanjutin dari Dika aja, itu benar yang masalah ngelihat silabus itu benar banget, soalnya bahkan kalau buat gue IPS ya, dan gue tahu gue mau international business gitu. Setiap universitas itu meskipun nama jurusannya bisa sama-sama bisnis, dia bisa approach-nya beda. Jadi misalnya universitas tertentu tuh benar-benar hanya belajar teori bisnis yang biasanya kita bisa lihat di Google gitu. Tapi ada juga universitas yang bisnisnya itu lebih mengarah ke digital. Jadi nanti ada belajar juga tentang teknologi, terus ada belajar tentang pelajaran IT-nya gitu. Dan itu yang mesti disesuaikan lagi sama diri kita masing-masing gitu. Karena mungkin ada yang suka bisnis karena alasan tertentu. Jadi mungkin sukanya bisnis tapi mau fokusnya ke marketing gitu. Nah itu tuh bisa sebenarnya dicari jurusan yang lebih deket ke yang kita mau. Kalau dari gue pribadi, buat kalian yang masih belum yakin mau jurusan apa, which is termasuk gue awalnya itu masih plan-plan punya beberapa pilihan. Jadi antara pengen komunikasi, pengen HI, pengen jurnalistik, sempat bahkan pengen politik. Jadi kayak banyak lah yang diinginkan, terus nggak tahu maunya apa. Kalau usul gue, dan ini yang gue lakukan juga, gue memilih jurusan yang bisa jadi kayak payung besarnya dari semua yang kita suka gitu. Gue merasa kalau gue pribadi, gue senang nulis, gue lumayan senang kayak pelajaran-pelajaran sosiologi, sejarah gitu ya. Dan gue senang kayak ngomong sama orang. Jadi gue merasa sebenarnya kalau di bisnis itu gue sangat senang bagian marketing gitu, karena gue senang ngobrol sama orang, mengenal sifat-sifat orang, jadi setengah psikologi juga lah gitu. Tapi yang gue putuskan adalah gue akan ambil bisnis, karena di bisnis kalaupun nanti misalnya nih gue lagi kuliah sekarang, gue masih senang marketing, terus tengah jalan gue menemukan ternyata passion gue tuh selain marketing ada juga. Misalnya sekarang gue tertarik banget sama supply chain dan logistik gitu. Gue merasa dengan jurusan international business itu jurusan gue masih cukup umum untuk nantinya tahun kedua ketiga atau setelah gue kerja itu gue masih bisa berpindah-pindah gitu, memungkinkan. Karena kalau misalnya kita udah ambilnya contoh
kalau gue kemarin ambilnya jurnalistik gitu, terus ternyata gue nggak suka jurnalistik, kan mampus, udah sampai situ, nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Dan hanya dari jurnalistik mau pindah ke bisnis itu bakal lebih susah bersaingnya dibanding yang lulusan bisnis dari awal gitu. Jadi kalau masih nggak yakin sih ambil payungnya lah, misalnya hukum, masih nggak tahu mau hukum apa, ya ambil aja hukum, pokoknya yang penting udah jelas gitu, ada dasar yang bisa dibelok-belokin. Kalau IPA apa, Dik? Yang dasar, yang payungnya? Kalau IPA mungkin lu bisa ambil teknik industri gitu, terus ya paling teknik industri sih lebih ke, atau ada namanya manajemen industri itu semuanya lah lu bisa ke sana lah. Lu bisa jadi bekerja di bank ya bisa kalau mau. Beda dia sama gue yang dari SMP minyak ujung-ujungnya salah ya. Oke teman-teman, jadi pada intinya tuh semua harus nentuin dulu minat bakatnya apa, terus jangan lupa untuk cari tahu, research lebih dalam. Tadi kalau kata Dika, lu harus dicari silabusnya. Lu kira-kira nih, karena 4 tahun ke depan lah kira-kira bakal pelajaran itu, kira-kira sanggup apa enggak. Jadi dilihat dari awal, dan kalau kata Adel tadi, kalau misalnya lu masih ragu, lebih baik cari jurusan yang memayungi gitu, masih mencakup banyak bidang, jadi nanti misalnya di tengah jalan lu baru menemukan, nggak mati gaya gitu, masih bisa cari yang lain. Benar-benar. Oke deh, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Menurut Adel sama Dika sendiri, apakah bimbel itu perlu untuk mempersiapkan kuliah nantinya? Bisa dimulai dari Adel? Kalau khususnya buat kuliah ke luar negeri ya, sejujurnya yang sangat diperlukan adalah uang dan dukungan orang tua. Itu dua yang paling diperlukan sih. Karena banyak gue ngerasain sendiri, banyak orang-orang di sini yang ultimately kan kuliah itu masih bisnis ya, maksudnya sekolah itu masih jadi bisnis lah. Jadi bisa sih kita pintar ke luar negeri gitu, tapi paling pertamanya tuh mesti punya duit dulu buat ke luar negeri atau cari beasiswa dulu untuk ke luar negeri gitu. Kalau bimbel sih biasanya mungkin yang dibutuhin tuh buat tes bahasa Inggrisnya itu ada IELTS atau TOEFL kalau nggak salah. Itu tuh ada bisa pilih, kita ada les-lesannya tuh bisa 2-3 bulan, setelah itu ujian gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, apalagi kalau mau ke luar negeri ya, belajar bahasa Inggris itu sebenarnya masih bisa belajar mandiri lah. Beli aja buku IELTS-nya di Gramet, dibanding ikut les-lesannya tuh juta-jutaan. Dan maksudnya ya apalagi kalau anak-anak gue ya, menurut gue udah tidak diragukan lah bahasa Inggrisnya ya, jalan tol itu sih. Kalau Dika gimana nih? Kalau dari gue tergantung kalian ya. Jadi emang semua itu hidup sebenarnya tergantung, men. Tergantung dulunya. Nah, tapi mungkin dari gue sih saran gue buat kalau gue sendiri ngefek bimbel tuh dulu ngefek sama gue. Jadi bukan efek gue jadinya masuk kuliah ya, karena dulu gue kebetulan dapet undangan. Cuman gue ngefek jadinya gue belajar di bimbel itu. Kenapa? Soalnya kan sebenarnya tuh SBMPTN kan kebetulan gue mungkin bisa ngomonginnya soal PTN doang ya, kalau yang ke luar bisa ada lah. Kalau misalnya ke PTN tuh kan berarti kan pakainya SBMPTN ya. SBMPTN tuh kan basically cuma lu ngerjain soal itu, dan ada di bimbel cuma lu diajarin ngejarin cara cepetnya, lu cuma dikerjain selaknya biar lu nggak usah ngajarin lama-lama gitu kan. Sebenarnya lu nggak diajarin lu nggak diajarin dasar, yang penting lu bisa jawab ini dengan cepat. Nah, gimana caranya lu bisa tahu adalah dengan lu latihan ya kan. Nah, latihan ini sebenarnya lu bisa lakuin sendiri. Lu bisa beli buku aja di Gramedia misalkan, di mana gitu toko buku, kumpulan soal-soal SBMPTN 3 tahun terakhir. Udah, lu kerjain aja tuh buku, habisin dalam 3 hari 1 buku, 3 hari 1 buku. Udah dah, pinter dah lu. SBMPTN lu merem juga bisa lu ngerjain soalnya. Tapi karena gue dulu orangnya kagak mungkin bisa tuh ngerjain 3 buku dalam 1 buku dalam 3 hari. 3 buku dalam 1 hari lebih canggih lagi tuh. 1 buku dalam 3 hari. Ya, jadi gue jadinya belajarnya dari bimbel, ada yang ngedorong soalnya. Kalau nggak mah pakai. Kalau misalkan lu orang yang rajin belajar dan niat, saran gue nggak apa-apa, daripada lu buang-buang duit mahal buat ikut les, mendingan lu nabung buat yang lain. Terus ya kalau lu orangnya rajin bisa nggak usah ikut bimbel nggak apa-apa, tapi
Mungkin saran gue ikut aja sih biar ada pendorong buat lu belajar setelah lu belajar pakai buku-buku itu, buku sakti. Benar-benar. Oke. Jadi untuk mempersiapkan kuliah nanti itu beda ya untuk luar negeri sama dalam negeri. Untuk luar negeri sendiri kata Adele itu hal pertama yang disiapkan adalah finansial. Terus mungkin untuk tesnya itu bisa kita ikut IELTS atau TOEFL. Nah itu nggak harus ikut les kok guys, bisa dari kita latihan-latihan dari buku-bukunya aja. Nah untuk Dika nih yang PTN kan ya, itu tuh yang penting adalah memperbanyak latihan, banyak-banyakin latihannya. Dan itu tuh nggak harus bimbel juga sebenarnya, bisa juga dari buku-buku yang kita bisa ketemu dari toko-toko buku untuk mempersiapkan kita untuk kuliah. Tapi bimbel itu bisa menjadi sarana kita untuk mendorong kita biar bisa latihan banyak-banyak dan cara menjawabnya gitu ya. Oke. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ini spesifik untuk Adele karena kuliah di luar negeri. Pertanyaannya kayak gini, gimana sih cara membuat circle of friends yang tepat? Kalau gue ngeliatnya gini ya, apalagi begitu kita udah tinggal di luar negeri kan berarti jauh dari temen-temen di rumah, jauh dari keluarga. Jadi menurut gue cari teman yang benar tuh bener-bener wah, karena mereka jadi pengaruh terbesar gitu loh. Apalagi di Belanda gitu kan, Belanda kan dikenal sebagai negara yang bebas gitu kan, dalam artian yang sesungguhnya bebas banget gitu. Itu memang butuh banget support system yang bisa tetap mendorong supaya jalannya lurus gitu, nggak belok-belok selama di sini. Kalau buat gue pribadi, gue merasanya bertemanlah sama sebanyak mungkin orang. Jadi tetap kenalan, tetap open sama banyak orang, tapi dalam hal milih teman dekat itu picky itu masih nggak apa-apa, maksudnya pilih-pilih dikit lah gitu. Apalagi kalau kita tahu kita orang yang gampang terpengaruh gitu, gampang wah teman ngelakuin apa loncat yuk loncat. Jadi kan kalau kita tipe orang yang kayak gitu kan jadinya sangat penting gitu untuk punya teman-teman yang mendorong kita jadi ke arah yang lebih baik gitu, bukan ke arah sebaliknya. Jadi itu sih kadang-kadang pilih-pilih tuh dibutuhkan dalam berteman. Oke nih. Kalau temenan tuh sama siapa aja karena membangun relasi sebanyak mungkin tuh baik, tapi untuk temen yang benar-benar bisa kita percaya tuh pikir nggak masalah banget. Apalagi kalau lu orangnya latah. Temen lu lakuin yang itu, ntar lu bukan kayak gitu kan nggak baik gitu. Lanjutkan. Oke nih, gue lanjut ya. Jadi menurut Adele sama Dika sendiri, benar nggak sih kalau kita kuliah itu kita akan menjadi pribadi yang individualis atau gimana? Ini bisa diawali dari Adele. Buat gue pribadi lumayan ya sedikit, tapi mungkin bukan karena kuliahnya, lebih karena culture negaranya di sini lebih individualis juga. Jadi orang-orangnya lebih sense of community-nya tuh rendah gitu loh. Gue itu juga salah satu culture shock gue tuh. Gue datang dari Gons yang apa-apa kayak kita gitu. Terus di sini semuanya kayak aku, saya gitu. Terus agak kaget gitu. Mungkin bukan individualis ya, gue merasa kita sebagai, misalnya gue yang datang ke negara yang lumayan individualis sebagai orang Indonesia tuh justru gue sangat merindukan komunitas gitu. Jadi justru malah reach out ke teman-teman Indonesia, terus malah lumayan berusaha deket tetap sama keluarga, sama teman-teman di rumah. Cuman mungkin lebih bahasanya membuat kita jadi orang yang lebih mandiri kali ya. Jadi sama teman tetap, tapi misalnya untuk pengambilan keputusan, terus kayak mikirin nanti gue abis ini mau jadi apa, mau ngapain, itu kan udah kita nggak bisa lagi diskusi sama teman gitu kan, nggak mungkin gue kayak nanti menurut gue abis lulus ngapain ya bagusnya gitu kan, yang gue nggak tahu gitu jawaban lu sendiri gitu. Jadi itu sih lebih mandiri aja. Kalau Dika gimana? Kalau gue sih jujur sebenarnya kalau dibilang individualis, kuliah tuh nggak bikin kita individualis, lebih ke orangnya yang bikin kita individualis. Karena contoh gue aja, gue orangnya emang nggak suka sendiri ya, gue lebih suka main sama orang, bantu orang. Ya kalau nggak gue minta tolong ke orang. Namanya juga manusia ya, banyak lah kurangnya. Jadi gue lebih ke sebisa mungkin gue bekerja dalam tim gitu orangnya. Dan tapi kalau ya emang orangnya pendiam, orangnya dia lebih suka kerja sendiri, kayak gak guna nih orang yang gue kerja sendiri dah gitu. Ya udah itu pasti bakal jadi individualis dasarnya, karena kan pasti dia mau IP bagus, dia mau nilai bagus, mau impress dosen segala macam. Karena gue orang yang gak habis banget, dan gue juga kayaknya nggak perlu lah gitu-gitu amat kuliah.
Iya. Ya, jadi enggak sih. Buat gue enggak. Karena sebenarnya bukan kuliah ya, balik lagi bukan kuliah yang bikin orang jadi individualis, tapi karakter dasar orangnya itu sendiri sebenarnya. Benar. Benar sih. Oke. Jadi menurut Adel itu yang mempengaruhi itu mungkin orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, sama pribadi kita masing-masing kan, sifat kita juga. Terus mungkin misalnya kalau di Adel itu kan luar negeri nih, di Belanda, orang-orangnya juga lebih individualis kan. Sementara kalau misalnya Dika sendiri, mungkin pertemanannya tuh udah lebih social, terus dari Dikanya sendiri kan juga bukan orang yang ambis, jadi emang pengennya tuh social dan nggak terlalu individualis. Mungkin kata yang lebih tepat tuh, kuliah membuat kita menjadi lebih mandiri. Ya, benar sih. Kalau lebih mandiri, benar. Iya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya dari orang yang galau nih. Ini pertanyaannya. Setelah menjalani beberapa semester, ternyata merasa nggak yakin bahwa jurusan yang dipilih itu jurusan yang tepat. Apakah harus dilanjutkan atau gimana? Mulai dari Dika duluan. Ini sebenarnya topiknya cocok nih sama gue. Mantap. Gue yang dari SMP teknik penyiakan sampai mati ya, sampai tingkat 3 gue kayak ya elah. Kayaknya bukan gue deh, kayak gue harus masuk ke sipil lah. Nah, kayak gini nih. Tapi kayak gini nih yang harus lu hindarin tadi ya, pakai pertanyaan yang tadi yang lu cari-cari tahu tuh silabusnya. Tapi kalau dari gue sendiri, kalau emang gue udah ngerasa nggak cocok, ya tapi sayang nggak sih contoh misalkan lu udah setahun ya, lu udah setahun kuliah, udah bayar SPP segala macem mahal kan, terus tiba-tiba lu kayak, aduh, kok gue nggak cocok ya sama kuliah ini ya, kok kayaknya bukan passion gue ya, gue kayaknya harusnya masuk sipil deh. Nih contoh gue kayak, gue kayaknya harusnya masuk sipil deh. Gue masuk sipil emang berarti gue pasti cocok kan? Enggak juga kan? Terus apa kalau gue nggak cocok, gue pindah lagi gitu? Enggak kan? Kan nggak mungkin kayak gitu. Maksudnya sayang. Kalau dari gue sih sayang waktu lu, sayang uang yang udah lu pakai buat lu bayar SPP. Jadi saran gue lebih ke lu cari aja apa sih yang lu bisa dapetin nih dari perkuliahan lu. Ya udah, kalau misalkan emang kuliah lu nggak suka, kayaknya kalau menurut gue sih just try to bear with it, karena ya oke lah, lu pasti lu bakal bisa pelajarin apa yang ada gitu. Apalagi lu anak Guns kan, pinter-pinter. Lu pasti bisa kok belajar yang sebenarnya dikasih. Tapi kalau lu memang nggak suka, ya berarti lu kalau udah tahu kira-kira lu maunya, saran gue sih jangan sampai keluar, sayang aja sih waktu lu gitu. Benar. Kalau mungkin gue ngelanjutin dari Dika, bener sih yang kayak dari awal sebisa mungkin jangan sampai salah jurusan. Baik lagi yang tadi Dika ngomong yang baca silabus tuh kerasa sih pentingnya. Terus kalau masih nggak yakin, dicari jurusan yang memayungi gitu. Jadi masih umum lah, bisa pindah-pindah. Cuman menurut gue juga kalau udah merasa bukan jurusan yang tepat, pertama-tama mesti dipikirin memungkinkan nggak buat pindah gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin secara finansial dan secara keluarga mendukung gitu, kayak misalnya mah saya ternyata maunya jadi penyanyi, nah didukung boleh jadi penyanyi Indonesian Idol gitu. Tapi kan nggak semua orang tua seperti itu gitu. Jadi kalau memang keadaannya memungkinkan dan memang udah yakin banget, misalnya udah contoh nih udah masuk teknik sipil ternyata maunya jadi dangdut atau apa, pokoknya yang beloknya jauh gitu, nah itu dikejar aja gitu. Cuman kalau misalnya masih setengah nggak yakin juga, kayak gue sebenarnya mau jadi pedangdut nggak ya, apa cuman bosan doang nih di sipil bentar gitu, itu mah mending dilanjutin aja. Balik lagi kan tadi Dika bilang kan masih bisa dikejar atau dijalanin di luar pelajaran gitu loh. Dan hitung-hitung tuh apa ya, belajar di kuliah tuh bukan cuman hidup itu nggak lurus-lurus aja gitu loh, bukan yang berarti kita jurusan A pasti nanti kerjanya di bidang A terus gitu, tapi selalu ada ruang buat berubah. Nggak tahu sih, gue coba Dika mungkin setuju atau tidak nih, bisa setuju banget sih gue, soalnya gue teknik perminyakan kuliahnya, sekarang gue kerjanya di supply chain dan logistik kan, nyambung banget kan tuh. Jalan tol. Nyambung banget kan. Itu sih mungkin masuk nih sama Adel, kayak ya nggak gitu banget kok, lu nggak kuliah itu pasti lu kerja di situ.
Oke deh, gue menanggapi Adele sama Dika. Jadi sebenarnya balik lagi ke pilihan lu masing-masing. Tapi jangan sampai pilihan lu merugikan diri lu maupun orang lain. Kayak kalau misalnya orang tua ternyata nggak mampu secara finansial, kan tuh juga gimana? Jadinya masa lu berhenti gitu kan? Hmm. Siapa nama penjual soto di kantin Gons? Tetap. Oke, Dika duluan. Soto kan? Iya, soto. Eh Gons FM temani hari